Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang trace fosil atau fosil jejak. Nah, apa sih itu fosil jejak? Jadi, fosil jejak merupakan bukti aktivitas organisme purba yang merekam segala bentuk interaksi mereka terhadap lingkungan. Nah, seperti makan, beristirahat, bergerak, hingga bertahan hidup pada kondisi tertentu. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari fosil jejak itu? Sekarang kita akan bahas di slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nazara Samur. Izin melanjutkan materi mengenai trace fosil. Trace fosil itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak adanya jejak yang mengalami evolusi. Yang kedua, satu jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Yang ketiga, organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda, tergantung substansi. Dan yang keempat itu fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang kelima, fosil jejak biasanya memiliki spesies spesifik. Dan yang terakhir, penentuan umur yang tidak relevan. Perkenalkan, nama saya Aljikri Arya Bani Maulana dengan MM0551255017. Di sini saya akan menjelaskan tentang substrat trace fosil. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertian dari substrat trace fosil. Jadi, substrat trace fosil ini adalah media atau sedimen tempat di mana fosil itu ditemukan. Nah, substrat ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu soft ground, firm ground, hard ground, dan wood ground. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu soft ground. Soft ground adalah substrat yang belum terkonsolidasi. Nah, pada kondisi ini substratnya itu masih berbentuk lunak, seperti contohnya lumpur yang masih basah. Nah, pada kondisi ini jejak yang terbentuk itu sangat mudah untuk terbentuk, tetapi sangat mudah juga untuk rusak bahkan hilang. Kemudian yang kedua yaitu firm ground. Nah, firm ground ini adalah substrat yang semi terkonsolidasi namun belum mengalami litifikasi. Jadi bentuknya itu sudah mulai memadat, tidak selunak soft ground. Nah, pada kondisi ini jejak fosil yang terbentuk itu lebih tampak jelas dan lebih tahan lama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hard ground. Nah, hard ground ini adalah substrat yang sudah terkonsolidasi dan sudah mengalami litifikasi. Jadi bentuknya itu sudah menjadi batuan yang utuh. Nah, pada kondisi ini organisme biasa membentuk jejaknya dengan cara mengikis atau mengebor masuk ke dalam batuan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu wood ground. Wood ground ini adalah substrat yang terbentuk secara in situ dan menerus secara lateral. Nah, wood ground ini terbentuk di kayu atau pohonan. Nah, biasanya hanya organisme tertentu yang dapat terbentuk di substrat wood ground ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang preservasi fosil. Apa itu preservasi fosil? Preservasi adalah melestarikan suatu ignofosil dengan cara merawat ataupun membiarkan fosil jejak itu tetap ada. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preservasi fosil ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap preservasi suatu fosil jejak. Nah, biasanya kondisi lingkungan yang baik akan mendukung fosil itu tetap terawat dengan baik. Sebaliknya, jika kondisi lingkungannya buruk, maka jejak fosil itu akan dengan mudah rusak bahkan hilang. Nah, kemudian yang kedua yaitu substrat. Tadi sudah dijelaskan bahwa semakin keras substratnya maka akan semakin bagus dan semakin terjaga fosil itu, jejak fosil itu. Nah, yang ketiga itu yaitu jenis organisme. Sesuai dengan syarat-syarat fosilan, salah satunya yaitu memiliki bentuk tubuh yang keras. Nah, biasanya jenis organisme yang dapat terjaga dengan baik adalah organisme yang memiliki bagian tubuh yang keras, seperti dinosaurus yang terawetkan oleh tulangnya, atau kerang-kerangan itu biasa terawetkan dengan baik. Sebaliknya, jika serangga maka pengawetannya akan lebih buruk atau mudah hancur. Baik, perkenalkan, nama saya Umar Zubairi dengan NPM 0551222036 akan melanjutkan tentang trace fosil, merupakan bukti aktivitas organisme purba yang merekam interaksi mereka dengan lingkungan seperti
pergerakan, terus makan, beristirahat, hingga bertahan hidup dalam kondisi tertentu. Klasifikasi berdasarkan behavior menjadi tres fosil dibagi menjadi 7 jenis utama, yaitu Repicinia, Jubicinia, Domicinia, Fodicinia, Fascinia, Agucinia, dan Fugicinia, yang masing-masing mencerminkan fungsi biologis yang berbeda. Pendekatan ini sangat penting dalam geologi karena tidak hanya membantu memahami perilaku organisme masa lalu, tapi juga menjadi indikator dalam menginterpretasikan kondisi lingkungan pengendapan seperti energi sedimen, tingkat oksigenasi, dan dinamika ekosistem berubah. Adapun jenis fosilnya yaitu Repicinia, itu jejak pergerakan, jejak akibat organisme bergerak di permukaan sedimen atau merayap di jalan. Lalu ada Jubicinia, jejak istirahat, menunjukkan posisi organisme saat diam atau beristirahat. Jadi ketika fosil itu diam, dia tertutupi oleh lapisan sedimen. Lalu ada Domicinia, jejak tempat tinggal, struktur yang digunakan sebagai tempat hidup permanen atau semi permanen bagi fosilnya. Lalu ada Fodicinia, jejak makan dalam sedimen, terbentuk dalam aktivitas menggali sedimen untuk mencari makan. Lalu ada Fascinia, jejak makan di permukaan, jejak akibat organisme memakan material di permukaan sedimen. Lalu ada Agricia, jejak berkebun, struktur kompleks untuk mengelola atau menjebak sumber makanan. Lalu yang terakhir ada Fugicinia, atau jejak pelarian, terbentuk saat organisme melarikan diri akibat gangguan misalnya sedimentasi yang cepat. Sekian akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farabu Penareal dengan NPM 05125033. Di sini saya akan menjelaskan Ichnofacies tres fossil. Ichnofacies terbentuk pada 5 wilayah. Yang pertama adalah terbentuk pada wilayah darat ataupun air tawar. Nama jenis fosilnya itu Planolites dan Scoinia. Yang terbentuk pada laut dangkal dengan permukaan air surut, Rusopicus zicorallium. Yang ketiga ada yang terbentuk di daerah interdal dengan pasir fluktuasi air tinggi, Scoloto dan Thalisinodis. Yang keempat, ada yang terbentuk pada lingkungan laut batial tidak dipengaruhi oleh gelombang yang bernama Zopicus. Yang terakhir, terbentuk pada lingkungan laut abisal, yaitu Nereides dan Scalirituba. Saya Abdul Rahman Saifullah dengan NPM 0551255028. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tres fosil atau fungsi jejak fosil. Fungsi jejak fosil di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu merekonstruksi perilaku dan aktivitas organisme, misalnya cara berjalan, tidur, menggali, atau berburu. Yang kedua, menentukan lingkungan pengendapan, misalnya laut dangkal, pantai, rawa, atau sungai. Dan sifat sedimen seperti lembek, atau keras, tenang, atau berarus kencang. Yang ketiga, membantu menyusun sejarah dan evolusi organisme, karena fosil jejak bisa berasal dari makhluk tanpa cangkang atau rangka keras yang jarang membatu. Dalam penerapannya, ilmu jejak fosil terbagi menjadi beberapa. Dalam stratigrafi dan geologi sejarah adalah untuk menafsirkan urutan dan lingkungan pengendapan lapisan batuan, serta membantu penentuan umur relatif berdasarkan pola jejak Ichnofacies. Yang kedua, dalam paleokologi untuk memahami jaringan makanan, kepadatan organisme, dan kondisi lingkungan seperti iklim, salinitas, kedalaman air pada masa purba. Yang ketiga, dalam kajian evolusi dan paleobiologi adalah untuk melengkapi data fosil tubuh dan memperkuat hipotesis tentang evolusi perilaku, adaptasi, dan respon organisme terhadap perubahan lingkungan.